Soalnya kalau seandainya disolawatin terus nanti mungkin merepotkan ibu-ibu ya. Cukup ustadz yang bersolawat ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini ya orang yang didoakan celaka oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, Rasul SAW mengatakan yang ketujuh ya. Lillahi fihi, Allah Subhanahu wa taala memiliki lailatun, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, orang yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, maka di hari-hari lain dia lebih layak untuk tidak mendapatkan kebaikan sama sekali ya. Kenapa? Dia gagal. Sebab Allah memberikan bonus, dan ini hanya untuk umat Islam, tidak ada pada umat-umat lainnya. Hanya ada pada umat Islam. Bonus. Kenapa? Karena umur kita pendek, fisik kita lemah, berbeda jauh dengan orang-orang sebelum kita yang usia mereka 200 tahun, 250 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Nah, umat Islam sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi bonus yang bernama Lailatul Qadar, di mana kita bisa melipat gandakan umur menjadi 83 tahun 4 bulan, yaitu 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Taruhlah kalau kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, taruhlah usia 70 tahun, itu kan paling panjang umur umat Nabi Muhammad. 70 tahun jamaah sekalian, selama 70 tahun kita itu mendapatkan Lailatul Qadar, taruhlah misalkan 10 kali. Berarti kurang lebih 850 tahun. Kita punya umur ditambah dengan 70 tahun. 20 tahun ya, lumayan jemaah sekalian ya. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini kalau seandainya adalah bagaimana Ramadan ini betul-betul menjadi sebuah titik perubahan bagi kita. Betul-betul kita bisa mencapai kita kurang sergap dalam beribadah. Sholat 5 waktunya seringkali dijamak ya. Misalkan maghrib dilaksanakan 10 menit sebelum adzan isya ya. Zuhur dilaksanakan misalkan berapa? 15 menit atau 20 menit sebelum adzan asar misalkan. Nah, bagaimana supaya bisa berubah? Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa tulisan para ulama. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita harus memahami filosofi daripada ibadah Ramadan. Apa tujuan daripada ibadah bulan Ramadan itu sendiri? Nah, tujuan itu apa? Jelas Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu tidak mungkin terbangun kecuali kita itu memenuhi 4 syarat, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Syarat pertama adalah, kata beliau, al-amalu bitanzil, yaitu kita harus mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kita cari apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Berupaya semaksimal kemampuan kita, dan itu bisa kita praktikkan pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu langit juga dibuka selebar-lebarnya. Artinya lebih gampang untuk mendidik, karena Allah Subhanahu wa taala seakan-akan direkayasa agar suasananya betul-betul didesain ya, didesain supaya kita ini biar bisa lebih khusyuk, bisa lebih taat ya. Kan tadi kan Allah Subhanahu wa taala menata
Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sebagian para ulama mengatakan pintu surga yang dibuka itu satu, memang pintu surganya dibuka. Yang kedua, yang juga dibuka adalah apa? Pintu amalan kita yang membuat kita masuk surga lewat amalan tersebut. Apa itu? Satu, ada pintu royan. Pintu royan itu adalah pintu yang kita gunakan untuk memasuki surga bagi orang-orang yang betul-betul menjaga puasanya ya. Di bulan Ramadan dibuka jamaah sekalian. Puasa 30 hari. Insya Allah di 2025 ini 1446 Hijriah ini kita insya Allah ya puasanya 30 hari. Ya baik Muhammadiyah maupun NU. Karena tanggal 29 Ramadan itu hilal masih di bawah ufuk ya. Jadi belum naik. Kalau Muhammadiyah kan baru bisa dianggap sudah 1 Ramadan, kalau sudah di atas ufuk ya 1 derajat, 2 derajat di atas ufuk walaupun belum kelihatan. Nah ini memang nggak kelihatan sama sekali dan masih posisinya di bawah ufuk ya. Jadi besar kemungkinan puasanya berapa? 30 hari ya. Insya Allah ya. Kecuali bagi kelompok-kelompok tertentu, karena mereka ada yang sudah memulai hari Jumat sudah mulai puasa. Bahkan nanti kalau kita udah Idul Fitri, mereka masih puasa ya. Itu kelompok mana itu biasanya? Kelompok sufi-sufi dan tarekat-tarekat yang menyimpan, terutama biasanya ada yang di Sulawesi, kemudian ada di Sumatera, ada yang seperti itu. Baik jamaah sekalian, itu yang pertama ya. Ya, yang pertama syarat agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan terbuka lebar-lebar. Ya, apalagi pintu surga ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu sedekah dan infak. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini mungkin ibu-ibu hampir tiap hari dapat WA ya untuk infak ya, baik itu yatim, dakwah, pesantren atau mungkin Palestina dan lain sebagainya. Itu jangan dianggap sebagai beban. Oh ya Allah, ini adalah doa ya. Doa bahwa saudara kita yang mengirimkan kita itu mungkin mendoakan kita adalah orang yang sangat mampu setiap waktu ya. Itu maka Anda terima aja, jangan kemudian diblok, wah tak blok wae bikin terganggu. Jangan ya. Udah terima aja, terima kasih Mas atau nggak usah dijawab ya. Atau mungkin kirim langsung bukti transfernya ya. Baik, dibuka lebar-lebar jemaah sekalian pintu sedekahnya. Nah, kalau ibu-ibu masih kekurangan pintu sedekahnya, ngomong sama saya. Saya punya pondok ya, saya punya media dakwah, saya punya lembaga sosial juga untuk pengiriman ke Palestina ya. Sekarang di bulan Ramadan kita fokus untuk buka puasa. Kalau kemarin sebelum Ramadan kita fokus untuk pembangunan masjid sementara. Alhamdulillah sudah terkumpul dan kita sudah kirim kepada ibu, terutama kemarin di sini juga mengumpulkan ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan donasi yang kita kumpulkan digunakan untuk membangun masjid, kemudian kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Orang taraweh, orang sholat 5 waktu. Karena kan masih lama mereka untuk bisa membangun masjid permanen, sebab kondisi mereka betul-betul sangat memprihatinkan. Baik, jemaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka lebar-lebar ya. Pintu apa lagi? Pintu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ibu-ibu, kalau seandainya Anda merantau, orang tuanya jauh, jangan lupa dikirimi apalah buat buka puasa mereka. Kemudian mulai persiapkan parsel-parsel untuk mereka, baju dan lain sebagainya. Bahagiakan mereka di masa tua. Baik, ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat untuk la'allakum tattaqun, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah apa? Al-khaufu minal jalil. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu diciptakan, ya, maksudnya dipelajari supaya tumbuh dalam diri kita. Jangan wah belum ada, enggak, diciptakan. Orang tuh perlu menakut-nakuti dirinya. Sebab ketakutan itu melahirkan kekuatan. Ibu-ibu misalkan, Anda nggak pernah lari maraton, apalagi lari sprint. Suatu waktu Anda dikejar oleh 5 ekor anjing herder misalkan. Lari nggak Bu? Lari, sekuatnya ya. Ya sekuatnya Anda akan lari. Kenapa? Karena ada rasa takut. Dan ketakutan itulah yang membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Ya. Jadi ini di antara doa Nabi.
Kalau Anda nggak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, ucapkan dengan bahasa Indonesia nggak masalah, ya. Allah Maha tahu. Dan kadang doa itu kalau diucapkan dengan bahasa Indonesia lebih dihayati dan lebih terasa daripada kita berdoa tapi nggak memahami maknanya pakai bahasa Arab, ya. Maka berdoa saja. Sehingga saya sering ditanya oleh jamaah, Ustaz kalau di Raudhah itu doanya apa? Terus doa pakai bahasa Indonesia saja, Bu. Butuh apa ya? Tulis ya. Satu untuk diri sendiri, untuk anak keturunan, untuk orang tua, kemudian untuk orang-orang terdekat, misalkan saudara, saudari, kemudian untuk guru-guru Anda, kemudian ya urutkan saja. Terus Anda itu apa yang Anda minta doa? Sebutkan, misal kesehatan, kemudian kesehatan, demikian juga kemapanan rezeki. Kemudian demikian juga keluarga yang nyaman. Orang kan kalau sudah mendapatkan 3 itu sudah aman luar biasa. Badannya sehat, keluarganya aman, kemudian ada sesuatu yang dia makan, rizki yang kafafa. Kafafa itu artinya rizki yang standar lah, yang mencukupi. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man asbaha mu'afan fi badani. Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, indahu qutu yaumihi, hari itu ada sesuatu yang dia makan, aminan fi sirbihi, keluarganya damai, keluarganya aman, faka'an nama dunya hizat ilahi, seakan-akan dunia itu di bawah genggaman dia. Dia sudah menguasai dunia. Karena dicari sama orang cuma 3 itu kan yang paling intinya. 1 sehat, yang kedua apa, Bu? Kenyamanan keluarga, yang ketiga apa? Kecukupan rezeki, terutama urusan makan. Ya, adapun mobil, motor dan semereknya apa, ya kemudian baru apa tidak baru itu sifatnya aksesoris, ya. Kalau sudah 3 ini luar biasa, ya. Orang rela menjual harta dunianya untuk mencari kesehatan dan untuk mendapatkan kenyamanan keluarga. Maka doa itu saja, itu diantara doa yang kita ucapkan, yang tidak boleh kita lupakan dalam doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, al-khaufu minal jalil. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diusahakan, tidak bisa ditunggu datangnya, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian buat suasana supaya kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antara contoh Nabi Muhammad SAW, selain doa adalah sering-sering ke kuburan. Untuk apa? Bukan mencari wangsit, tapi untuk melihat itulah rumah masa depan kita. Makanya ibu-ibu sekali-kali tamasa sama keluarga itu ke rumah masa depan. Mana? Kuburan, ya. Kuburan di sini banyak sekali. Di Praci itu banyak, di mana? Bondoloyo ya. Itu ada, kemudian banyak sekali di apa namanya? Di sekitar di Soloraya itu banyak sekali. Silakan bisa saksikan sekali. Al-khauf minal jalil, harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soalnya ibadah tanpa rasa takut itu nggak enak. Ya. Hampa begitu. Tapi kalau ada rasa takut kepada Allah, takut terhadap masa depan, takut terhadap masa depan anak-anak kita, itu Masya Allah doanya khusyuk, ibadahnya juga demikian, qiyamul lailnya sangat terasa, dan kita akhirnya merasa butuh kepada ibadah itu sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga, syaratnya kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Wal isti'dadu li yaumir rahil. Senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Jadi harus ada bayangan. Jangan-jangan ini adalah ibadah terakhirku, ya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhirku. Itu bukan harapan, tapi ini untuk mencambuk diri kita, untuk mencambuk nafsu kita. Kalimat jangan-jangan itu diucapkan oleh para ulama salaf. Boleh jadi Ramadan tahun depan fisik kita nggak sesehat sekarang. Sekarang Masya Allah luar biasa sehat, ya. Jam 3 udah bangun, bisa nambah 2-4 rakaat qiyamul lail misalkan sebelum kita itu sahur. Tapi tahun depan belum tentu jamaah sekalian. Saya itu punya kawan saya itu ya imam masjid di sebuah tempat, Masya Allah. Tahun lalu dia imam, malam ya imam. Kemudian demikian juga taraweh ya beliau imam. Luar biasa semangatnya. Tahun ini kultumnya saja dan imamnya diminta saya untuk menggantikannya. Kenapa? Sakit. Ya Allah, itu sakitnya sekitar berapa? 3 hari atau 4 hari sebelum Ramadan ya. Pada sebelumnya mungkin belum sudah merencanakan itikaf dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi jemaah sekalian, boleh jadi ini Ramadan terspesial bagi kita. Kita nggak tahu bagaimana Ramadan tahun depan.
Wasallam pernah mengatakan, akthiru dzikra hadimil laddat. Kalian itu perbanyaklah demikian. Sering ingat, ya Allah, nanti di kuburan aku kayak apa ya? Temanku Ustadz kemarin, Ustadz Aris yang aku punya dosa ya. Aku punya amal apa? Misalkan taruhlah Anda bilang ya Ustadz Muin yang dulu sering isi kita ya. Beliau udah punya pondok, modalnya, santrinya jumlahnya sudah banyak sekali membangun pondok-pondok pesantren tahfidz misalkan ya. Ada modalnya. Setelah Moro pun saya pondok kecil sendiri ya. Ya Allah. Semangat untuk beramal soleh itu luar biasa. Bahkan sebagian para ulama sekali ya. Dunia itu sangat rendah sekali. Nggak ada Ali radhiyallahu anhu adalah apa? Wal qana isinya protes, isinya nggak puas, isinya dendam, isinya sakit hati. Pekerjaannya hanya menyalahkan fulan, tidak bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang manusia, tidak bisa merasakan nikmatnya bil qalil. Ridho dengan apapun yang Allah Subhanahu agdanas. Terimalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Ridho. Baik tidak ridho kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada anak. Rasa sakit hati selama sekian tahun ya. Gak marem ya. Baik, makanya apa? Sepuh, terutama usia 90 tahun ke atas, kok masih sehat, fisiknya bagus. Saya selalu bertanya rahasia. Jadilah orang yang nerimo itu apa bahasanya? Ya kalau ya ridho. Udah semuanya begitu. Ya kalau seandainya Allah kasih begini ya itu yang terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki banyak berarti bisa berbagi, Mas. Kalau tidak, oh berarti mungkin ini untuk kita saja, ibadahnya ibadah sabar ya. Terima saja. Sama ibu-ibu. Kalau suaminya pasti marah, oh berarti ibadahku ibadah sabar. Ya, kalau suaminya pas senang berarti ibadahku ibadah melayani, kan begitu ya. Kalau saya pribadi itu menyederhanakan masalah kok. Sampai akhirnya keluarga saya itu tahu, tidak ingin marah-marah lama sama saya karena rugi sendiri. Ya, kalau mereka marah, ya ibadah saya bersabar, saya senyum-senyum saja. Kalau mereka senang, ibadah saya berarti melayani. Saya pernah bilang, saya tuh ya kalau istri itu senang sama saya, itu ibadah saya. Ibadah saya berarti melayani, kemudian memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Kalau marah ya saya ibadah juga. Kenapa? Sabar. Dan biasanya saya tuh lebih senang kalau istri marah. Kenapa?
pas marah kan enak aja, nggak mungkin kan? Pas lagi marah, Mas tajak belanja yuk, nggak mungkin ya. Tapi bukan berarti doa saya ya. Nggak, maksudnya gimana kita itu jamaah sekalian menikmati semua kondisi yang ada. Ya dengan cara apa? Ridho kepada takdir. Nah, masyarakat muslimin yang benar-benar dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin pertama ya. Bagaimana kita itu bisa menjadikan Ramadan itu titik perubahan yang luar biasa bagi kita. Yaitu apa? Anda sebagian para ulama pokok diturunkan semua syariat Islam termasuk Ramadan dengan ayyakuna abdan lillahi haqiqiyan. Kata beliau, di antara tujuan pokok semua ibadah termasuk ibadah Ramadan, baik itu puasanya, kemudian sahurnya, buka puasa, pokoknya agar kita bisa memerdekakan diri kita budakan hawa nafsu agar fungsinya ngaji. Tunduk kepada syariat, punya potensi menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu punya potensi untuk menjadi Tuhan yang ditaati dan diikuti melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyaknya terjadi kerusakan muka bumi ini ketika orang itu mempertuan hawa nafsu. Makanya Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah yang disembah, yang diikuti. Jadi la ilaha belum sempurna. Ya, dia hanya baru mampu la ilaha illallah itu baru secara lisan. Tapi dalam prakteknya masih ada ilah yang dia ikuti, masih ada ilah Tuhan yang dia taati, yaitu nafsu. Ini bahaya sekali, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada Tuhan yang paling banyak pengikutnya di dunia ini melebihi hawa nafsu. Itu Tuhan yang paling banyak pengikutnya. Ya, hawa nafsu ini. Makanya apa? Ibadah-ibadah yang ada, baik itu puasanya, tarawehnya, sahurnya, bukanya, sedekahnya, tilawahnya, dan lain sebagainya, agar kita ini betul-betul menjadi hamba Allah semata, yang mampu mengendalikan kita hanya Allah. Kita berkata, bersikap, berdiam, bergerak, berbicara, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang latihan yang paling tepat itu bulan Ramadan. Misalkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak butuh puasanya, tidak butuh dia meninggalkan syahwatnya. Allah nggak butuh. Artinya puasanya ia sah, tapi amalannya hilang. Kalau dia masih suka berbohong, apalagi korupsinya 960 sekian triliun. Ya Allah, parah banget itu ya. Ya, sampai ada istilah Pertamax itu Pertalite yang tidak antri, ya, versi tidak antri dan lain sebagainya jemaah sekalian. Nah, itu di luar sana dalam diri kita juga kadang seperti itu sih. Ada beberapa nafsu yang kita ikuti. Ya, nafsu macam-macam lah. Mungkin tadi tidak tahan kalau tidak mengobrolkan tentang kepribadian ustadz atau artis atau teman misalkan. Ngobrol WA, udah ada WA grup, kemudian japri, ngopo tuh si fulan di grup gini, jadilah macam-macam. Nafsu. Kenapa kita harus sahur? Dan sahur itu sebelum adzan subuh, untuk melatih nafsu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa buka puasa itu sunnahnya itu ketika matahari tenggelam?
Tidak sebelumnya, walaupun 5 menit sebelumnya ya batal, dan tidak juga sudahnya, makruh. Misalkan buka puasa jam 8, sah ya. Tapi makruh. Kenapa demikian? Agar kita tuh betul-betul nafsu ini tunduk kepada syariat, bukan atas pikiran kita atau perasaan kita. Wah, enggak, perasaanku sahur itu jam 1 wae gitu ya. Kan enggak sunnah akhirnya kan. Perasaanku buka puasa nanti jam setengah 8 malam misalkan. Iya, itu sah. Itu perasaan Anda, itu nafsu Anda. Tapi cobalah kita mengikuti syariat. Nah, nafsu kita inginnya apa? Di pagi hari ya es teh. Pulang kajian ya nyoto ya es teh. Mungkin seperti itu Bu ya. Kemudian sore-sore apain? Ya cari gorengan misalkan ya, bla bla. Itu nafsu kita. Dan bagaimana supaya nafsu tersebut dididik pada bulan Ramadan ini? Jadi tanda keberhasilan kita mewujudkan tujuan daripada ibadah Ramadan adalah apa? Yaitu ketika kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Yang bukan kata Allah, bukan kata Rasul, kata Imam Asy-Syafi'i, fawaswasu syayatin. Itu waswasnya setan, hati-hati gitu. Iya ya. Udah pastikan amalan kita, akhlak kita, perilaku kita berdasarkan tuntunan syariat. Ini beratnya ya. Muslim itu terikatnya di situ. Maka kenapa dunia itu bagi seorang muslim adalah penjara? Maksudnya dia terpenjara, terikat dengan syariat. Sementara orang-orang kafir itu, dunia itu adalah apa? Surga. Kenapa? Allah mengatakan ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Mereka makan, mereka minum, puasa tidak ada aturan. Mau makan siang hari, malam hari, mau makan Ramadan, terserah mereka. Ya, terserah mereka. Saya kemarin karena di rumah pas kehabisan lauk, siang sih, ingin beli lauk untuk anak yang masih usia 2 tahun itu ya. Tak ke toko, ya Allah, ada juga yang jilbab-jilbab makan itu ya. Ya, tak lihat motornya, mobilnya, ada semuanya. Kalau saya begini loh jemaah sekalian. Oke lah, kalau Anda memang haid, saya berpikir mudah-mudahan mungkin haid atau nifas misalkan. Oke lah jemaah sekalian. Tapi kalau bisa bagi orang dewasa itu, apalagi kalau Anda punya atribut Islam, jangan makan di luar, nggak enak ya. Itu tidak menghormati bulan puasa. Makan di mana? Beli di sana kalau memang nggak sempat masak, bungkus makan di rumah. Jangan kebalik, orang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Ya kebalik, seharusnya orang yang tidak puasa menghormati orang yang puasa. Ya, jangan dibalik. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya kadang miris lihat, ya Allah, yang dibawa, dibungkus. Kalau platnya mungkin A, B, oke lah mungkin orang Safa, musafir ya. Saya lihat platnya, ya Allah, ya semoga Allah beri hidayah lah ya. Nah, masyarakat muslimin platnya AD, mungkin platnya AD tapi minjam orang luar kota. Ya, bagaimanapun kita menghukumi secara umum dan kebiasaan masyarakat. Cuma mau dia orang luar kota apa dia orang dalam kota, hormatilah bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau ada orang yang sengaja membatalkan puasa, mohon maaf misalkan, ada orang yang karena mungkin merayu istrinya akhirnya melakukan hubungan suami istri jam 9 pagi misalkan, maka jadi bukan berarti kalau udah batal berarti boleh segala-galanya, mau makan mau minum apa, enggak bisa, karena Anda tidak menghormati bulan Ramadan. Ya udah, kalau Anda misalkan batalnya karena sisan diterjang misalkan, enggak bisa. Ya, kenapa? Karena itu bagian daripada tidak menghormati Ramadan. Nah, masyarakat muslimin kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ramadan Anda merasa butuh dengan Ramadan ini. Jadi sahur itu walaupun Anda kenyang merasa butuh. Apa butuhnya? Dapat barokahnya sahur. Butuh apa? Butuh dapat barokahnya.
Apa tadi? Butuh. Ya. Ghaniyyul Hamid. Wahai manusia, kalian itu fuqara, fakir. Iftikar itu fakir. Fakir itu apa? Orang. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah fuqara, orang yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Ibu-ibu, orang kalau beribadah karena merasa butuh dengan orang yang beribadah ya sekedarnya saja, itu beda kok rasanya. Rasanya beda. Ibarat begini, Anda butuh dokter. Dengan Anda tidak butuh dokter, beda. Kalau Anda butuh dokter, misalkan taruhlah Anda punya penyakit, kayaknya dokter ini, wah Anda tanya jadwalnya, ya dokter, monggo jenengan niku longgar kapan saya siap datang misalkan. Ya. Kalau Anda sangat butuh banget mungkin, oh ya nanti ya antri jam 11 malam, ya. Anda akan datang, hormat kepadanya, ya disuruh antri, tolong datang 10 menit sebelum jam 11, siap. Ya bahkan mungkin 30 menit sebelum jam 11 dia sudah datang. Kenapa? Merasa butuh jamaah sekalian. Ibu-ibu doa dengan penuh rasa butuh, dengan doa saat itu tidak ada rasa butuh, beda rasanya. Coba lihat orang di rumah sakit, dia berdoa itu pas butuh, apalagi dia sudah mungkin 1 pekan, 2 pekan menjaga keluarganya. Ya, jadi baru angkat tangan belum ngomong aja air matanya sudah mengalir dengan derasnya. Ya Allah, oh udah nangis, belum mengucapkan apa-apa. Kenapa? Butuh. Dia berdoa dengan butuh. Ibu-ibu, kalau Anda lagi butuh ketenangan jiwa, Anda bangun tahajud itu, walaupun tidurnya baru jam 12 malam, bangunnya jam 2:30 malam, itu nggak ngantuk, itu sergap banget, seperti ada yang bangunin. Ya, khusyuk banget, berharap subuh tuh ya. Subuh tuh nanti itu nih ya. Ya lihat jam, ya Allah tinggal sini, mudah-mudahan subuhnya masih lama. Karena Anda merasa butuh. Coba lihat ketika Anda di Masjid Nabawi misalkan, bagi ibu-ibu yang pernah pengalaman umroh. Ibu-ibu tuh, saya bilang ibu-ibu jam 2:30, 3:30 kumpul di lobi. Karena sana kan rata-rata maghrib, subuhnya jam 5 ya. Jam 5 kadang jam 4:30 ya. Mau saya biar nggak kelamaan lah. Kumpul di lobi, kita berangkat. Itu saya bangun, tak lihat, Ustaz saya duluan ya. Jam berapa? Jam 2 gitu ya. Udah berangkat nih ya. Padahal jam berapa? Jam 11 itu masih ngobrol bersama jamaah itu. Kenapa? Merasa butuh jamaah sekalian. Kan mereka pikir, jauh-jauh aku dari Indonesia mengeluarkan uang minimal 35 juta saat belanjanya, maksud saya ya. Ya, saat belanjanya mungkin ya 35 jam, bahkan kurang kalau ibu-ibu ya, mungkin 40 juta ya. Ya, kemudian udah libur kerja, meninggalkan anak, ya, meninggalkan pekerjaan, masa cuma tidur-tiduran saja misalkan ya. Semangat, kenapa dia merasa butuh? Dia merasa ini kesempatan mahal, ya. Maka tadi mereka berangkat tuh, ya Allah, saya bisa membedakan antara orang yang sudah berkali-kali umroh dengan orang yang pertama kali umroh. Pada apa semangatnya biasanya ya? Kalau misalkan orang-orang yang diberi kekayaan, kan ada kan jamaah yang mungkin tiap setengah tahun atau tiap tahun berangkat umroh ya. Ada ya, biasanya mereka para pejabat yang soleh maksud saya. Kalau pejabat tidak soleh larinya mungkin ke Amerika sana, ke Hawaii kemana gitu. Ya, ke LA. Baik jemaah sekalian, saya bisa membedakan bagi mereka yang baru dan mungkin merasa sudah tidak mungkin lagi ke situ karena keterbatasan usia, keterbatasan biaya misalkan, itu masya Allah sergapnya luar biasa, ya berangkat, ya dia sangat boleh sampai ada jamaah itu ambil mikotnya di Madinah, itu nggak berani tidur dan nggak berani buang angin, khawatir umrohnya batal. Saya bilang mboten nopo-nopo Pak, itu sakit tuh Pak, sakit ya. Yang penting nanti pas tawaf Anda itu bersuci. Saya bayangkan aja dia nggak tidur gitu ya. Padahal seharusnya kita tidur istirahat biar nanti saat pelaksanaan umroh kemudian segar. Kenapa dia merasa ini kesempatan mahal? Dia merasa mungkin ini kesempatan terakhir bagi dia.
Dia merasa saya telah mengeluarkan dana yang begitu banyak untuk bisa hadir di sini. Nah, itulah perasaan yang harus kita hadirkan di saat kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mahal ini jemaah sekalian. Mahal, apalagi nanti Lailatul Qadar. Rasulullah SAW yang tahu bagaimana nilai daripada Lailatul Qadar, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di 10 akhir bulan Ramadan beliau tidak tidur sama sekali. Kalau di 20 awal, tanggal 1 sampai 20 Ramadan beliau masih bersama dengan keluarga di rumah. Kemudian beliau masih bercanda sendaguro dengan istri-istrinya beliau. Tapi di 10 akhir bulan Ramadan, kata Ibunda Aisyah, beliau fokus di masjid, menjauhi istrinya, maksudnya tidak tidur bersama istrinya. Kemudian ahyal laila kullah, beliau Lailatul Qadar. Beliau tahu bahwa malam berkeliling masjid-masjid kita menghidupkan malam di masjid. Lalu Ustaz, terus kalau tidak di masjid di rumah sakit karena harus jaga keluarga, atau dia mungkin dokter jaga, ya gimana ya kondisi seperti itu. Saya kemarin tanya, Ustaz, terus gimana kita lagi pendidikan teman-teman yang PPDS ya, lagi pendidikan spesialis, kita tuh kadang disuruh jaga Ustaz, kan nggak bisa mengelak Ustaz ya. Ya sudah, niatkan bahwa jaga itu ibadah, sambil jaga ya baca Al-Quran, jangan ngegame ya. Nanti dapat Lailatul Qadarnya, cuma tidak mendapatkan keutamaan salamun hiya hatta matla'il fajar, dapat salam dari para malaikat menurut sebagian para ulama, karena para ulama mengatakan malaikat-malaikat yang turun itu mengelilingi masjid ya, mengelilingi masjid mulai dari habis maghrib sampai subuh ya. Maka upayakan sholat maghribnya di mana? Masjid. Tarawihnya di mana? Di masjid. Tapi seringkali 10 akhir Ramadan tuh seringkali buat buka puasa bersama. Mumpung Ramadannya tinggal 10 hari. Wah, kantor, arisan, keluarga, wis opo itu ya. Itu biasanya padat ya, padatnya. Saya juga ada sosok gimana ya? Banyak yang minta kajian itu di 10 akhir Ramadan ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak habis di jalan karena pas lagi mudik, bagi yang mudik ya. Maka berbahagialah kalau mertuanya sampingan. Ya, tinggal jalan kaki dah. Baik. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, ya di saat kita beribadah hadirkan rasa iftikar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, laksanakan ibadah apapun di bulan Ramadan berdasarkan 3 rasa. 3 rasa. Apa rasanya? 1, cinta. Jadi ya Allah, saya buat rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai puasa itu ya. Karena ini perintahmu ya Allah, aku senang sekali. Jadi memang harus hadirkan rasa cinta. Karena cinta itu sebuah kekuatan, sama dengan takut. Ya, makanya ada 3 ya. 3 rasa yang perlu dihadirkan ya. 1 cinta, yang kedua takut, yang ketiga harap. Cinta, takut, harap. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menggambarkan 3 perkara ini seperti seekor burung. Tahu burung, Bu? Kalau enggak ayam, burung lah yang paling tepat ya, seekor burung. Badannya, paha-pahanya, kakinya itu ibadah. Ya. Kemudian sayap kanannya, kepalanya itu rasa cinta. Kemudian sayap kanannya rasa harap. Sayap kirinya rasa takut. Seekor burung supaya bisa memindahkan badannya dengan gesit dan cepat, kepalanya harus sehat, sayap kanan dan sayap kirinya juga harus sehat dan kuat. Kalau kuat dia akan terbang ke sana kemari.
Ya, bahkan mungkin dia bisa dalam waktu 2 pekan melewati 5 benua misalkan. Kalau kepalanya sehat, sayapnya sehat. Anda lihat burung itu sangat lincah sekali. Berpindah dari satu dahan ke dahan berikutnya. Anda lihat bagaimana burung burung elang memangsa mangsanya sampai di laut ya. Ikan di laut dia bisa mangsa dan bisa terbang lagi. Kenapa? Sayapnya kuat, kemudian kepalanya juga sehat. Nah, makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, agar ibadah kita itu gesit. Jadi ingin khataman gesit, ada rasa cinta, ada rasa takut. Cinta itu bagaimana? Hadirkan rasa cinta. Memang cinta itu dihadirkan ibu-ibu sekalian. Enggak kemudian datang, dipelajari supaya hadirnya bagaimana. Supaya kita cinta itu bagaimana. Dan berdoalah kepada Allah untuk mencintai hal-hal yang dicintai sama Allah. Dan itu doa Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba kulli amalin yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta rasa cintamu ya Allah. Dan cinta kepada setiap amal yang mengantarkanku untuk mendapatkan cintamu. Bagaimana supaya sholat itu kita cintai? Sebagaimana Rasul, waju'ilat qurratu aini fi sholah. Sungguh rasa senangku, rasa bahagiaku ada pada sholat, kata Nabi. Makanya beliau kalau capek, yang dilaksanakan apa? Sholat, bukan tidur. Beda sama kita. Ya. Beliau capek tidur, istirahat. Kita kalau kita ya. Kalau beliau sholat, maka beliau ketika capek, beliau bilang sama Bilal, Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Karena telah menjadikan sholat itu qurratu ain, sebagai penyejuk jiwa, kesenangan. Orang kalau namanya senang itu nggak mikir harga, nggak mikir waktu, nggak mikir capek. Misalkan ya, orang-orang senang bola. Itu kalau ada tanding di Surabaya, berangkat ke Surabaya. Harga tiket berapa ya dibeli. Ya, tinggal kerjaan ropopo, dikeluarkan spend. Ya, ntar ganti kerjaan. Saya punya keluarga itu, senang banget sama bola. Suami istri gitu ya. Jangan ya. Jadi dia tahu betul jadwal di manahan tuh. Saya nggak tahu kadang tuh ya. Ini yang main berapa, kemudian sampai nama pemainnya, istri pemainnya gitu. Masya Allah, kalau udah cinta tuh begitu jamaah sekalian. Ya, ini transfernya berapa triliun, ini berapa tahun dikontrak sama ini, itu tahu tuh ya. Ya, cuma kalau tanya nama-nama Nabi lupa dia ya. Baik masyarakat muslimin, itu kalau udah cinta, maka kita itu minta kepada Allah supaya memiliki rasa cinta. Kalau orang sudah cinta ibu-ibu sekalian, secapek apapun gak dirasakan. Kayak ginilah, saya pernah lihat pas ngisi di Wonogiri, orang yang hobi mancing, cinta mancing mania. Itu saya berangkat jam 3 karena kajian subuh. Diantar, dijemput jam 3. Itu saya lihat barisan mungkin 5, 10 lebih motor itu naik motor. Di atas ada pancing. Ini apa Pak? Saya kan nggak ngerti. Itu mancing. Jam segini pergi mancing, saya bilang gitu. Iya. Nah ini biasanya Pak, enggak itu saya hobi Ustaz mereka kan pas malam minggu ya. Biasanya kalau malam-malam lainnya enggak segini Ustaz. Biasanya malam minggu atau malam Sabtu. Jadi kalau namanya hobi itu luar biasa. Saya pernah nanya kepada teman saya yang hobi mancing. Mas, seharian kamu di mana? Ya di air Ustaz. Ya, lempar gitu. Loh kalau mau pipis, ya pipis di situ. Itu saya bilang gitu. Enggak risih, enggak. Soalnya kalau keluar ganggu Ustaz ini ya. Orangnya kaya banget. Saya tahu. Anaknya satu tuh Masya Allah, hampir semua jenis kenakalan tuh dia lakukan ya. Tapi beberapa lalu ketika saya ngisi, hadir di depan lagi, akrab, udah mulai biasa. Saya bilang, gimana Bapak bisa mendidik anak? Ya Ustaz, cuma doakan. Jadi kalau saya infak ke pondok, saya bilang, saya mohon sama Allah, ya Allah, jadikan ini kebaikan bagi anak-anakku. Subhanallah ya miskin ya. Jadi itulah kalau orang tua tuh baik, maka anak itu baik. Makanya kalau orang tua buruk, hati-hatilah. Itu akan berefek pada anak-anak kita. Maka kalau Anda tidak takut dengan masa depan Anda, takutlah dengan masa depan anak-anak kita. Ya. Kita maksiat, takutlah dengan masa depan anak-anak Anda. Kalau bukan fisik, mental yang mereka kena nanti. Kan banyak anak-anak orang yang mentalnya kena gara-gara apa? Bapaknya rentenir. Memang betul kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan harta riba. Dia kasih anaknya harta riba. Istrinya dari janin, susu hamilnya itu dari harta riba misalkan. Ketika besar, anaknya dibiayai dengan harta riba.
Itu la yakumul, tidak berdiri kecuali berdiri orang yang dirasuki sama setan. Ya, saya pernah 2 orang, anaknya bermasalah semuanya. Setelah saya tanya, ternyata tadi bapaknya sering membungakan uang dan lain sebagainya. Rentenir lah bahasa saya. Buaya darat kata orangnya, atau lintah darat. Oh, lintah darat bukan buaya darat ya. Ya. Kalau buaya darat itu yang itu ya. Baik, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, maka sekali lagi rasa takut itu perlu kita hadirkan. Harap juga sama. Kalau bukan untuk masa depan kita, untuk masa depan anak kita. Ada salah seorang ulama salaf yang sholat tahajudnya di kamar anaknya. Kenapa? Ketika dia ngantuk, dia lihat anaknya, Allah bangun. Kenapa? Demi masa depan anakku. Ada orang seperti itu. Iya. Jadi sholat tahajudnya di kamar anaknya. Anaknya tidur ya, dia sholat. Ya, untuk menyemangati. Karena ada orang mungkin sisi itu yang dia yang lebih cenderung. Ada orang mungkin cenderung orang tuanya. Ada karena orang tuanya masih hidup misalkan. Ada orang yang mungkin cenderung apa? Oh ya, apanya? Maka hadirkan 3 rasa tadi dalam perkara apapun yang kita hadapi. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau kajian Ramadan itu jangan lama-lama ya. Kasihan Ustaz. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.